kekasih Tuhan, sahabat Mesbah Mujizat dimanapun Anda menyaksikan program ini. Senang sekali hari ini dalam edisi khusus podcast bersama saya Pastor Lukas Kusuma, juga dengan Pastor Shirley Kusuma atau Cik Meong. A.K.A. Cik Meong. Karena kita ada tamu khusus yaitu Cik Mehong. Ya, apa kabar Cik Mehong? Puji Tuhan, baik. Luar biasa. Hei para netizen, Anda kepingin tahu nggak? Selama ini kan Anda hanya tahu perjalanan kesuksesannya usaha dan bisnisnya Cik Mehong. Tapi pagi hari ini kita mau iris tipis-tipis kehidupan pribadinya. Mau tahu nggak kisah cintanya Cik Mehong? Mari kita tanya secara langsung. Oke Cik Mehong, selama ini kan jarang orang yang bertanya nih, kebanyakan rahasia sukses, bagaimana jadi terkenal, ya kan seperti Cik Mehong. Tapi saya mau Cik Mehong sharing sedikit bagaimana sih ketemunya Cik Mehong dengan Romeo yang kedua. Kan kita sudah dengar nih bahwa Cik Mehong ditinggal mati oleh suami yang pertama. Sekarang bagaimana perjalanan cintanya bisa ketemu dengan jodoh yang dari Tuhan? Dulu memang sebelum kenal sama Ko Mehong atau Pak Handi ya, itu saya memang ada permintaan sama Tuhan setelah suami saya meninggal. Tuhan, kalau Tuhan izinkan jodoh, saya minta seorang hamba Tuhan biar bisa sama-sama melayani. Kebetulan waktu itu saya memang sudah pengerja. Kalau lihat doa pagi sebelum melayani kan doa masing-masing gandengan tangan suami istri Di gereja. Nah, ya. saya Di gereja pernah ya, di oke. gereja. Jadi Jadi Cik saya Mehong sendirian waktu itu. sendiri. Jadi saya minta ke Tuhan kalau misalnya ada jodoh, saya seorang hamba Tuhan. Terus sudah Seorang gitu yang seiman, yang satu iman ya. satu iman dan hamba Tuhan lah. Hamba Kalau Tuhan. dia sama-sama Kristen tapi bukan nggak mau melayani, saya juga bingung gitu kan. Ya, Ya, betul, gitu. betul, iya. Harus seiman dan mau melayani. Wah, itu syarat utama ya. Lalu gimana selanjutnya bisa ketemu? Bisa ketemunya ya udah sama-sama, kita nggak tahu tiba-tiba bisa dipertemukan, tapi dia juga sibuk. Terus saya juga bukan ini aja, saya ada dua pilihan. Jadi pada saat saya ke Israel, tanah perjanjian ya pastinya, saya minta tanda sama Tuhan. Yang mana saya harus pilih? Ini duda ditinggal mati, anak 3. Yang satu lagi seumur single dan pengusaha. Duitnya banyak daripada yang Ko Mehong ini. Jadi saya minta tanda. Pada saat itu saya lagi sakit perut, terus tiba-tiba ada 2 yang WA. Ko Mehong bilang gini, saya ngadu dua-dua nih, saya lagi sakit perut, saya bilang. Terus Pak Handinya ngomong, sakit perut, gimana? Kamu cari obat aja ke sini atau ke dokter gitu kan. Nah ini cari obat. Yang satu lagi pengusaha anak muda single, jangan lupa oleh-oleh ya. Beneran ngomong gitu? Nah, waduh, itu sebagai tanda my ini God. harus ditinggalkan. Wah, Minta tandanya di tanah perjanjian Simple Israel, ya. simple Dan banget. Saya Tuhan minta jawab. Iya. Iya. kode keras itu ya. Iya. Jadi kita lihat saudara-saudara bahwa jodoh memang itu dari Tuhan, tapi juga keputusan dari kita sendiri karena kita diberikan kehendak bebas mau milih yang mana, yang good atau yang the best one. Dari cerita Cik Mehong ini saya bisa mengambil kesimpulan bagaimana kita sebagai sesama manusia itu jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Tapi bagaimana ketika kita belajar peduli dan memberi perhatian kepada orang yang lagi sakit, akhirnya Ko Mehong lah yang terpilih menjadi pendamping Cik Mehong. Berarti Ko Mehong ini hebat saudara-saudara, bisa melihat future masa depannya Cik Mehong yang bakal terkenal dan banyak dokinya. Betul nggak? Dan kita belajar mengerti bahwa ternyata Tuhan itu masih menjawab doa ya. Jadi melalui sebuah tanda sederhana ya Cik Mehong ya. Jadi di waktu Cik Mehong lagi sakit di Israel, tanya nih sama 2 calon yang jadi pilihannya ya, Ko Mehong atau Ko Meong ya kan. Ternyata yang satu malah sibuk minta oleh-oleh ya kan. Yang satunya memberi perhatian, bahkan memberi solusi untuk segera cari obat dan sebagainya. Dan itu membuat akhirnya makin teguh ya. Iya. Cik Mehong. Wow, karena nanti bakal jadi suami, bukan jadi pacar terus ya. Kalau suami ternyata nggak perhatian, egois kan berabe nanti ya. Lalu akhirnya setelah Cik Mehong teguh di Israel itu, lalu apa selanjutnya berikutnya langkahnya? Langkahnya juga dia juga belum 100% mau
mau sama saya Pak, karena dia beban juga sama anaknya dan anak saya juga gitu kan ya. Jadi dia masih kerja dengan posisi yang sangat bagus. Tapi saya doa saya Tuhan banyak ditolak juga Pak. Banyak yang mau juga soalnya ganteng kok. Tidak diragukan, Ci. Iya, tidak diragukan. seperti bos, tapi duitnya nggak ada. Seperti ya. Tapi nanti suatu saat Bahkan pasti kalau jadi bos. dia tangan kanan sama bosnya Pak, itu beda. Dikira orang yang bosnya Jalan ini bersama bos gitu ya. yang punya duit itu Supirnya. dia. Begitu, tapi Tuhan menjawab hati seorang yang tulus meminta. Amin. Jadi bisa dengan nggak tahu gimana dia nggak kerja di situ lagi, mau nggak mau dia menikah sama saya. Wah, luar biasa. Semua adalah Tahun berapa itu rencana Ci Tuhan. akhirnya menikah? Tahun 2011 pas kebetulan besok 31 Mei juga kita Wah. yang ke 14 tahun. Selamat. Happy anniversary. Tentu para netizen kan juga penasaran, yang mana sih Komehong itu? Ya, di episode berikutnya nanti kita akan undang untuk Komehong juga hadir. Tapi yang menarik adalah bahwa ternyata perjalanan kisah cinta Cik Mehong ketika ditinggal meninggal oleh suami yang pertama itu bukan berarti akhir segalanya, Cik ya. Iya. Karena Tuhan izinkan itu, tentunya Tuhan sudah siapkan akhirnya seorang yang bernama Pastor Handi Rustam, seorang juga hamba Tuhan, tetapi juga karena istri telah dipanggil Tuhan meninggal dengan 3 orang anak yang akhirnya Tuhan pertemukan. Dan ngomong-ngomong sebelum bertemu itu juga katanya sempat ada hubungan bisnis soal itu ya, Cik ya? Iya, sebagai orang kepercayaan. Pokoknya ketemunya tuh aneh banget. Tuhan yang atur ya. Tuhan udah atur. Bahkan sempat ketemu di food court yang di mall. Nah, coba cerita Cik, itu menarik Cik. Jadi panjang ya, seru ya. Jadi sebelum saya kan terkenal nih, Ratu. Jadi saya sebagai dealer, distributor ya daripada Excel dan perusahaannya Pak Handi juga salah satu. Saya sebutin aja ya. Ya, nggak apa-apa lah ya. Saya distributor Excel. Pak Handi juga bekerja sebagai distributor Excel di Nusa Pro. Nah, pada satu ketika kita meeting dealer seluruh Indonesia. Jadi untuk regionnya Jakarta itu satu meja di Bali, 10 orang gitu ya. Terus ada dari misalnya Surabaya lain lagi. Jadi kita kumpul di situ. Saya tuh sendiri cewek, yang lainnya bapak-bapak. Karena owner, kalau Pak Handi kan mewakili daripada bosnya gitu. Owner saya